Pertanyaan umumnya ini pasti pertanyaan kita semua. Apakah saat verifikasi, kalau tidak berubah ya jadwalnya ini ya, 16 sampai 24 Juni nanti. Jika status saya berubah dari menunggu diverifikasi menjadi sudah diverifikasi atau lulus verifikasi, maka otomatis saya dapat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Video ini video yang cukup penting untuk adik-adik simak sembari menunggu verifikasi berkas yang sudah adik-adik layangkan saat melakukan pendaftaran pemilihan SMA, SMK di beberapa jalur. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses perangkingan dan apakah saat adik lulus verifikasi otomatis adik dapat sekolah, dan bagaimana lagi terkait adik-adik yang mungkin setelah verifikasi dinyatakan gagal sekolah, apakah tidak bersekolah. Simak video ini sampai selesai. Nah, di sini adik-adik, Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan proses verifikasi dan perangkingan nilai adik-adik ataupun jarak adik-adik ya saat mendaftar di setiap jalur. Pertama, jalur domisili. Ya, jalur domisili. Kita ketahui untuk kuota jalur domisili ini adalah 35% ya untuk SMA. Jadi cukup besar jalur domisili ini, yang paling besar ya di antara jalur lain, yaitu sebesar 35%. Sedangkan jalur domisili SMK ini sangat kecil, yang terkecil ya, yaitu 10%. Jadi adik-adik perlu pahami bahwa jangan adik-adik berbondong-bondong mendaftar di jalur domisili SMK karena kuotanya sangat kecil, ya sangat kecil. Yang diterima itu sedikit, gitu bahasanya. Nah, kemudian untuk jalur domisili ini, perangkingan itu berdasarkan jarak atau radius rumah ke sekolah tujuan. Nanti kita akan berikan contoh ya, jarak dari sekolah ke rumah dari beberapa pilihan sekolah. Nanti kita akan tunjukkan. Jadi yang diukur itu atau yang dirangking adalah jarak rumah adik ke sekolah. Nah, contohnya dalam tampilan di website seperti ini ya. Jaraknya ada yang 538 meter. Berarti ini setengah kilo ya. Kalau ini 1651 berarti 1,6 kilo. Kemudian ini 567, ini juga sekitar setengah kilo tapi lebih dekat ini ya. Nah, ini statusnya menunggu diverifikasi ya. Artinya ini memang belum diverifikasi karena mulai verifikasi nanti tanggal 16 atau 17. 16 kan libur ya. Perlu ada dipahami bahwa sebanyak 35% nih untuk SMA ini dibagi dua ya, dibagi dua. Ya, ini khusus SMA ya. Kalau SMK tidak, ini semuanya untuk domisili berdasarkan jarak. Tapi khusus SMA yang 35%, ini kuotanya dibagi dua. Yang berdasarkan radius itu 80% dan berdasarkan nilai TKA adalah 20%. Nah, jadi nilai TKA di jalur domisili juga ternyata digunakan ya. Tapi perhitungannya dicari dulu atau diukur dulu anak-anak yang memiliki jarak rumah terdekat ya. Terdekat sebanyak 80%, sisanya 20%-nya dari 35% ini ya, baru dilihat nilai TKA. Contohnya 35% ini, contohnya 35% ini adalah 100 siswa, contohnya ya, 100 siswa. Dibagi 80 siswa berdasarkan jarak, 20 siswa berdasarkan nilai TKA. Nah, gitu ya. Jadi yang masuk berdasarkan radius itu 80 orang aja. Nah, dari 100 orang kuota domisili. Ini contoh ya, contoh jika 100 orang. Nah, ini jalur domisili. Lanjut. Kemudian jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini juga ada persentase cukup lumayan besar kalau di SMA sebanyak 30%, namun di SMK hanya 15%. Nah, untuk jalur afirmasi, ya afirmasi ini perangkingan ini juga berdasarkan jarak radius rumah ke sekolah tujuan. Nah, bagaimana Pak jika jarak kami sama?
Jika jaraknya sama, baru dilihat siapa nilai TKA yang tinggi, ya. Kalau sama lagi gimana, Pak? Baru dilihat siapa yang paling tua umurnya, ya. Nah, kemudian untuk jalur afirmasi ini yang 30% ini diperuntukkan kepada 3 kategori siswa, yaitu siswa yang tidak mampu, pemegang KIP, pemegang PKH, pemegang kartu KKS, ditambah siswa yang penyandang disabilitas, ditambah juga dengan anak-anak dari panti asuhan. Nah, totalnya 30% nanti masuk. Jadi tidak ada perbedaan antara ketiganya, hanya saat mendaftar mereka harus menentukan dia adalah penerima KIP kah, dia penyandang disabilitas kah, atau dia anak panti. Karena syaratnya nanti beda, ya, syarat-syaratnya beda. Sedangkan siapa yang lebih dulu dimasukkan, dia sama diukur jarak rumah. Seperti ini ya. Contohnya juga jarak rumah yang sama seperti tadi, 538, 1,6 kilo, 567 meter dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah. Ketiga, jalur prestasi. Nah, prestasi ini sedikit mengejutkan ya, bahwa jalur prestasi, sebelum itu Bapak mau jelaskan dulu. Jalur prestasi ini, adik-adik sekalian, ini bukan berarti adik-adik harus punya prestasi. Tidak. Karena jalur prestasi ini nanti dibagi ke dalam 4 kategori. Nah, ini kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, kita jelaskan dulu kuotanya. Kuota untuk jalur prestasi SMA itu 30%. Tetapi untuk SMK 75%. Nah, jadi kalau domisili dan afirmasi SMK kecil, tapi prestasinya besar di SMK. Ya. Nah, ini ya. Nah, perankingannya itu nanti dilakukan berdasarkan nilai total. Nilai total yang adik-adik miliki ya. Jika nilainya sama, baru dilihat usia yang lebih tua. Nah, contoh. Nih nilainya. Ini untuk nilai TKA ya. 61,67, 46,67, ini 75. Nanti di ranking ya, di ranking siapa yang masuk ya sesuai dengan kuota dan persentase. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari 30% SMA, ini nilai TKA, yang pakai nilai TKA nanti yang masuk 7,5%-nya. Nah, karena nanti dibagi di bawah, ya, masih ada di bawah. Tetapi kalau SMK, 75%, 52, ini untuk berdasarkan nilai TKA. Nah, untuk keduanya, SMA dan SMK, untuk yang menggunakan jalur ketua OSIS, ketua organisasi maksudnya, baik ketua OSIS, ketua pramuka yang di sekolah SMP, ini kuotanya 25%, 2,5% ya, 2,5%. Nanti Bapak akan buatkan video khusus menghitung berapa jumlahnya ya. Nah, ini baru nunjukin persennya. Nah, kemudian ini jalur kedua. Jalur ketiga pakai sertifikat sign. Ya, sertifikat sign bisa yang linear, bisa tidak linear, tetapi termasuk juga keagamaan, tapi lombanya sendirian, ini kuotanya 7,5%. Kemudian sertifikat sains juga dan keagamaan, tetapi menangnya berkelompok ya, minimal 2 orang, ini kuotanya 2,5%. Kemudian sertifikat olahraga, seni, bahasa dan lain sebagainya, pramuka di sini juga ya. Itu kalau perorangan lombanya 7,5%. Kalau berlomba olahraga seni secara bergu kayak bulu tangkis, sepak bola, itu hanya diterima 2,5%. Artinya jumlah yang bergu lebih sedikit yang diterima masuk ke sekolah dibandingkan yang juara sendirian. Nah, ya, ini nanti kita akan buatkan simulasi berkaitan dengan contoh di sekolah, salah satu sekolah ada berapa siswa, kuota siswa, lalu sekian persen kuotanya prestasi, lalu dibagi per TKA berapa, organisasi berapa, nanti kita akan buat video terpisah. Nah, kemudian selanjutnya untuk jalur mutasi SMA terakhir ya. Jalur mutasi SMA terakhir. Sebelum itu kita masuk kepada perhitungan perankingan. Nah, untuk mutasi SMA ini memang kecil ya, hanya 5%. Khusus SMA aja yang ada mutasi ya. Nah, perankingan tetap berdasarkan radius rumah ke sekolah sama. Jika sama jaraknya nilai TKA, jika sama
nilainya, maka lihat usia yang paling tua. Nah, untuk jalur mutasi kita ketahui ini diperuntukkan bagi siswa yang ikut orang tuanya pindah tugas kerja ya, bukan pindah rumah ya. Pindah tugas kerja, ada surat pindahnya, ada surat tugas yang memindahkan orang tua itu harus pindah kerja ke tempat lain, ada surat tugas. Kemudian juga siswa yang sekolah di mana orang tuanya mengajar atau bertugas, baik sebagai guru maupun sebagai tenaga kependidikan. Nah, ini sama ya, tetap menggunakan jarak, jarak. Itu dulu yang dihitung. Nah, selesai ya untuk sistem perangkingan di setiap jalur. Kemudian kita lihat pertanyaan umum. Pertanyaan umumnya ini pasti pertanyaan kita semua. Apakah saat verifikasi, kalau tidak berubah ya jadwalnya ini ya, 16 sampai 24 Juni nanti. Jika status saya berubah dari menunggu diverifikasi menjadi sudah diverifikasi atau lulus verifikasi, maka otomatis saya dapat sekolah. Ini pertanyaan pertama nih. Nah, nanti jawabannya kita lihat dalam contoh. Kedua pertanyaannya, apakah jika saya kalah ranking di pilihan pertama, otomatis saya mendapatkan sekolah pilihan kedua? Ini pertanyaan adik-adik juga nih kan. 3. Bagaimana jika saya kalah di semua pilihan di jalur domisili? Apakah saya tidak dapat sekolah? Pertanyaan keempat, apabila hasil perangkingan saya masuk ke sekolah pilihan ketiga, waktu pengumuman, dan saya menolak, apakah saya dapat mengikuti gelombang kedua? Nah, ini empat pertanyaan ini yang tentu ada di benak adik-adik semua. Mari kita coba jawab dengan melihat contoh kasus. Nah, ini contoh kasus pemilihan. Kasus pemilihan pendaftaran sekolah kemarin. Bagus mendaftar jalur domisili SMA. Ya, berarti dia sudah memilih melalui jalur domisili untuk masuk SMA. Tentunya aturannya itu kan memilih sekolah yang ada dalam domisilinya. Kalau muncul satu, kalau muncul dua, kalau muncul tiga, kalau muncul lebih dari 3, maksimal 3. Jadi di sini dia memilih 3 sekolah yang berada dalam domisilinya. Bisa jadi ada 3 sekolah, bisa jadi lebih, tapi hanya boleh 3 ya. Nah, di mana pilihan pertamanya dia memilih sekolah B. Jaraknya itu 3.200. Padahal sekolah A jaraknya lebih dekat, tapi dia jadikan pilihan sekolah A ini sebagai pilihan kedua. Ini terserahnya. Bagus. Mungkin bagus melihat bahwa sekolah B lebih favorit menurut dia. Jadi walaupun lebih jauh, dia pilih itu sebagai pilihan pertama. Dan pilihan ketiganya adalah sekolah C dengan jarak 5.000 meter. Ya, 5.000 meter ini berapa? 5 kilo. 2.000 ini 2 kilo, 3.200 ini 3,2 kilo. Nah, bagaimana proses perangkingan berjalan saat verifikasi? Nah, ini ya. Maka dalam proses perangkingan, verifikasi yang dinyatakan sudah setuju ataupun sudah lulus verifikasi ya, kalau mereka yang ditolak itu belum masuk perangkingan. Maka jarak bagus otomatis akan diranking dulu di pilihan pertama, yaitu sekolah B. Jarak 3.200 dia ini akan diranking dengan siswa lain. Ya, akan diranking dengan siswa lain. Jika ia menang jarak itu maksudnya bagaimana? Jika di sekolah B ini ada 100 yang diterima dari jalur domisili, lalu dari 100 ini, artinya 100 terdekat ya jaraknya adalah jarak bagus di sini, maka dia akan masuk. Ya. Misalnya jarak paling jauh 100 ini adalah misalnya jaraknya 4.000 atau 4 kilo. Sedangkan dia kan 3.200, pasti masuk kan? Pasti masuk. Ya, kalau misalnya masuk. Jadi kalau masuk, maka namanya akan bertenggerlah di sekolah B ini sampai pengumuman. Paham ya? Nah, namun jika kalah jarak dengan siswa lain, contohnya 3.200-nya si bagus ini, dari 100 orang ini, anak yang ke 100-nya aja jaraknya 3.000.
3 kilo. Sedangkan bagus 3.200. Pasti bagus tergeser atau terlempar. Nah, jika ia kalah atau terlempar, maka jarak bagus ini akan kembali di ranking di sekolah pilihan kedua, yaitu di sekolah A dengan jarak 2.000. Jadi tidak otomatis dia dapat sekolah B atau sekolah kedua. Tidak otomatis juga dapat sekolah ketiga kalau dia kalah di sini. Tapi dia akan di-ranking kembali di sekolah A. Ya, kalau kita lihat jaraknya 2.000, maka kira-kira masuk nggak? Ini diperkirakan masuk. Jika ada 100 dan nilai dari 100 ini di-ranking, kayaknya 2.000 masuk. Jika masuk, ya bertenggerlah di SMA A. Tapi jika kalah juga, ternyata di sekolah A ini anak-anak yang dekat dengan sekolah A lebih banyak. Mungkin yang urutan 100-nya jaraknya 1.500, ya. Maka walaupun jarak bagus 2.000 yang lebih dekat dari sekolah B, tetapi anak-anak di sini ternyata lebih dekat, maka dia tetap tergeser. Setelah tergeser, maka dia akan di-ranking lagi di sekolah C. Di sekolah C, jaraknya 5.000. Tetapi setelah di-ranking, ternyata jarak terjauh di sekolah ini 5.100. Sedangkan bagus 5.000, berarti masuk nggak? Masuklah dia di sini. Ya, untung dia masuk. Tapi kalau kalah juga, maka dia pasti tidak dapatlah sekolah pada gelombang pertama. Maka dia baru bisa dapat daftar di gelombang kedua, ya, baru dapat gelombang kedua nanti. Namun ketetapan gelombang kedua, dia tidak bisa lagi memilih sekolah semaunya. Pasti sekolah yang dibuka hanya sekolah-sekolah sisa saja. Nah, kasusnya bagaimana dengan pertanyaan tadi? Jika dia terlempar di sekolah yang ketiga, yang 5.000 jarak ini, dia tidak mau ke sini, macam mana? Apakah dia boleh ikut gelombang kedua? Tidak boleh. Walaupun dia mau sekolah SMA C ini, tapi karena dia dalam pilihan perangkingan masuk sini, maka dia wajib mengambil sekolah yang C dan tidak boleh mengundurkan diri. Kalaupun mengundurkan diri, adik tidak dapat mengikuti gelombang kedua. Dah, jelas ya? Begitulah sistem perangkingan. Sama juga halnya nanti untuk adik yang mengambil jalur lain yang menggunakan perangkingan dari nilai ataupun bobot. Ya, itu pasti akan dinilai nilai TKA-nya di ranking, akan di ranking pula jalur nilai sertifikatnya, di ranking juga nilai TKA untuk pengurus organisasi dan lain sebagainya. Begitulah. Beberapa sekolah yang dipilih nanti akan di ranking secara berurutan sesuai dengan pilihan masing-masing. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.